Aduh ini enak-enak banget nih. Rendang banget ya kan, tapi ini sehat. Ini terbuat dari jamur, dari kaki jamur. tuh, dari kaki jamur. Nah ini yang nggak sering ketemu nih. Ini nih bentuknya nih, healthy people ini kayak ayam, kayak ikan ya kan? Ya. Kalau yang ini kelihatannya paha kan ya kak? Tapi ini dari kembang tahu. Kembang tahu. Ya, diolah. Kalau ikan itu dari apa? Sama kembang tahu. Kece banget ya kelihatannya. Jadi walaupun kita makan vegetarian, berasanya kayak makan ayam, makan ikan gitu kan. Rasanya juga mirip-mirip. Iya, kalau rasanya aku udah tahu enak banget di sini tuh. Sekilas menunya tampak sama saja dengan warteg lainnya ya. Pasti nggak ada yang nyangka deh kalau menu rendang, ayam crispy, dan ikan ini semuanya tanpa daging beneran. Warteg di daerah Palmerah, Jakarta Barat ini bisa dibilang warteg vegetarian healthy people. Soalnya semua bahannya tanpa daging-dagingan. Ini ayam wijen, tapi ini bahan dasarnya bukan ayam. Bukan lah kak, ini semuanya sama dari jamur. Lihat deh ini, bentuknya tuh lucu banget tuh, bener-bener kayak ayam, tapi ini semua dari jamur. Dan ini rasanya emang lezat banget kalau Karisma ya, udah gak ada tandingan deh menurut aku. Warteg vegetarian ini sudah ada sejak 20 tahun lalu loh. Awalnya banyak orang yang nggak tahu kalau warteg ini menjual menu vegetarian. Karena bentuknya yang menyerupai makanan sesungguhnya dan rasanya juga sama-sama enak. Harganya berkisar Rp17.000 sampai Rp25.000 tuh. Murah meriah menyehatkan deh pokoknya. Ini tuh bentuknya rendang healthy people ya, kita santuy-santuy aja ya. Ini tuh dari jamur. Kita buka dalamnya kayak apa. Bener-bener nih. Seratnya itu jamur banget. Tuh. Serat jamurnya tuh udah mirip daging banget. Baunya juga rendang. Kayak real Kentucky. Tapi ini kalau aku lihat lagi, ini ternyata suiran jamur. Selain menu siap saji, kalian juga bisa pesan menu yang langsung dimasak. Salah satu favorit pelanggan di sini, menu pangsit goreng. Nggak lama kok bikinnya. Tinggal goreng telur, kemudian masukkan sayur dan pangsit rebus. Tambahkan sedikit garam, lada bubuk, dan saus tiram. Tinggal tunggu mateng deh. Wih, ini sih menu yang cocok buat makan pagi, siang, atau malam. Kalau penasaran, langsung datang ke sini aja ya. Telur nggak hanya bisa dijadikan berbagai olahan makanan ya healthy people. Telur juga bisa dimanfaatkan sebagai alat terapi. Pak, saya tuh lagi jalan-jalan di daerah sini. Terus tadi dengar banyak orang bilang katanya di daerah sini tuh ada totok telur yang terkenal gitu loh Pak. Saya tadinya mampir ke sini, terus datang ke sini ngeliat ini langsung terapi, jadi penasaran Pak. Jadi betul ini tempatnya Pak? Betul. Kenalin nih Pak Singgi yang menggunakan telur untuk terapi totoknya. Telur dijadikan filter agar energi yang diberikan Pak Singgi dapat diterima pasiennya. Pak Singgi tidak mematok jenis telur yang dipakai, asalkan bukan telur puyuh karena ukurannya terlalu kecil untuk alat terapi. Pasien itu akan merasakan karena ditekan benda keras. Oke. Tapi kalau telur tidak mungkin saya lakukan untuk penekanan. Akan pecah. Umpama orang itu dengan ditempel gini teriak-teriak berarti orang ini ada masalah. Pak Singgi mulai praktek terapi totok telur sejak tahun 2009. Setiap hari ada sekitar 100 pasien yang datang untuk terapi. Tidak hanya orang dewasa saja loh, ada juga bayi yang jadi pasien Pak Singgi. Mudah-mudahan bisa. Ini agak deg-degan nih Pak. Mudah-mudahan sehat. Ya mudah-mudahan sehat.
Oke. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Relax saja, relax, Ya, Pak. santai. Santai. Atur napas. Atur napas. Oke, mulai yang. Oke. Jadi, healthy people, yang gua rasain pakai totok telur ini memang emang dan si tulang-tulangnya itu langsung berasa, tapi kayak bukan ke telur kan, jadi telurnya itu kayak seolah-olah jadi keras gitu. Kelihatannya santuy aja nempelin telurnya. Tapi rasanya, aduhai juga nih, bisa membuat pasiennya kesakitan. Untuk mendeteksi penyakit di tubuh pasien, Pak Singgih biasa menggerakkan telurnya secara memutar seperti ini nih. Sakit, Pak. Perlu terangin aja. Apa nih? Ini asam lambung ini makan tidak teratur. Makanya tadi aku ceritakan, Pak. Makan tidak teratur. Jadi jangan dijaga, jangan sampai tidak teratur. Ini takutnya menjadikan kalau asamnya naik, itu menjadikan GERD. Iya. GERD. Nanti bisa terjadi iritasi, nanti luka lambungnya pendarahan. Tadi kan Biasanya untuk satu pasien butuh waktu 5-15 menit terapi totok telur. Semakin lama waktu yang digunakan menandakan makin parahnya penyakit yang diderita. Oh ya, telurnya bisa dipakai beratus-ratus kali tuh selama bentuk telurnya masih utuh. Nih, healthy people, ini adalah bentuk dari telur yang sudah digunakan 3 minggu oleh Pak Singgih untuk melakukan totok telur. Teksturnya seperti ini, jadi antara putih telur dan juga kuning telurnya sudah menjadi satu. Kemudian sudah encer, warnanya juga sudah tidak fresh. Ya mungkin ini adalah bagian dari tadi Pak ya, dampaknya ya Pak, dampak dari energi yang digunakan kepada pasien-pasien yang di sini ya Pak, luar biasa. Telur bisa diolah jadi beragam masakan, mulai dari telur rebus, telur dadar, balado, dan masih banyak lagi. Olahan telur dadarnya juga bermacam-macam, bisa divariasikan dengan bahan lain seperti yang ini nih. Oke, healthy people, sekarang gue langsung mau eksekusi telurnya untuk bisa kita aduk-aduk jadi telur dadar Padang. Oke, yang pertama kita langsung pecahin telurnya. Oke, kita punya 4 buah telur di sini. Next, kelapa sangrai yang sudah diparut, tepung beras yang udah ditumis. Lalu selanjutnya garam secukupnya. Sekarang siapkan irisan daun bawang dan daun seledri. Iris tipis, kemudian campurkan ke adonan telur. Oke, langsung saja. Jadi, healthy people, kalau mau bikin telur dadar seperti ini, tipsnya adalah salah satunya harus dengan minyak yang banyak biar mengembang dan juga matang dengan sempurna. Begitu. Siramkan minyak panasnya ke atas telur supaya matang sempurna sampai ke bagian dalamnya. Gak perlu dibolak-balik ya, nanti malah merusak bentuk si telur dadar. Cukup sekali membalik aja saat telur berubah berwarna kecoklatan. Tinggal tunggu sampai matang deh. Hasilnya sih tempting banget ya. Tapi kalau masak telur kebanyakan minyak gini, sehat gak sih? Kalau dia hanya direbus berarti tidak ada tambahan kalori. Tapi begitu telur tersebut dimasak dengan minyak, misalnya kita menggoreng telur tersebut, tentu saja ada tambahan minyak di situ, mungkin sekitar 50 kalori per butir telur. Jadi
itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengkonsumsi telurnya seperti apa. Kita punya alternatif olahan telur tapi tanpa minyak nih healthy people. Bahan yang digunakan antara lain telur, tomat, bawang merah, bawang putih, sawi hijau, garam, dan kaldu jamur. Karena tanpa minyak, jadi kita harus memastikan masakannya nggak mudah gosong ya. Iris tomatnya seperti ini. Pastikan jangan terlalu tipis supaya nggak hancur saat dimasak. Selain untuk memperkuat rasa, tomat juga bisa digunakan sebagai pelindung wajan loh. Saat diletakkan di atas wajan panas, tomat akan mengeluarkan air. Jadi bisa membuat masakannya nggak cepat gosong. Selanjutnya, iris tipis bawang merah dan bawang putih. Karena nggak pakai minyak, pastikan bawang diiris setipis mungkin agar rasanya tidak langu. Terakhir, iris sawi hijaunya. Kalau nggak suka sawi hijau, bisa diganti pakcoy atau sayuran hijau lainnya ya. Dan ini adalah tomat sebagai pengganti minyak. Dan pastinya sehat banget healthy people. Nih, cara masaknya adalah seperti ini. Tuh, jadi semua permukaan wajan yang di bawah ini ditutupi dengan tomat. Nah, healthy people, selanjutnya kita masukin sayuran. Nih, jadi ini tanpa minyak sama sekali ya. Bawang merah dan bawang putih. Oke, dan berikutnya kita masukin telur. Oke. Nah, tuh. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nanti dia akan mengeluarkan air tomat ini, tapi jangan khawatir, makanan sehat pastinya ya. Jadi tanpa minyak juga nanti bisa enak. Sebaiknya penggunaan telurnya disesuaikan dengan jumlah sayurannya healthy people. Kalau kebanyakan telur, hasil masakannya bisa amis dan rasanya jadi kurang nikmat. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya. Jangan lupa tambahkan garam dan kaldu jamur untuk menyempurnakan rasanya. Gimana? Santuy banget kan bikinnya healthy people? Tapi biarpun santuy, sehatnya jelas dapat. This is it healthy people. Ini adalah olahan telur tanpa minyak. Aromanya aduh. Siapa yang suka buang kulit telur setelah mengambil isinya? Pasti banyak deh pelakunya. Nggak heran sih, soalnya masih banyak yang belum tahu kalau kulit telur masih bisa dimanfaatkan untuk kecantikan. Simak nih tips lengkapnya. Siapkan cangkang telur yang sudah dibersihkan ya. Kemudian haluskan sampai jadi bubuk. Makin halus, makin bagus, supaya nggak melukai wajah. Kalau sudah, tambahkan lemon dan madu. Oleskan pada wajah. Diamkan selama beberapa menit sampai masker kering. Kemudian bilas deh. Masker ini bisa mengecilkan pori-pori wajah kita ya healthy people. Cangkang telur terdapat kandungan yang bersifat adsorpsi atau mudah menyerap. Jadi bisa memudahkan kandungan lemon dan madu bisa terserap baik di wajah. Masih ada lagi nih masker wajah yang terbuat dari cangkang telur. Tinggal campurkan cangkang telur halus dengan madu dan sedikit tepung terigu. Kemudian oleskan ke wajah dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu baru dibilas sampai bersih. Kalau digunakan secara rutin, masker yang ini bisa membuat kulit wajah bercahaya loh.
Selain itu, kandungan protein yang tinggi pada cangkang telur bisa meningkatkan kadar kolagen. Jadi, bisa membantu membuat kulit wajah lebih kencang dan kenyal. Asik kan healthy people? Bikin maskernya santuy, kulit wajah juga lebih sehat. Yang lagi puasa, mana suaranya? Kalau pada mau olahraga tipis-tipis saat puasa, kita punya infonya langsung dari fitness trainer nih. Halo Healthy People, kali ini aku bakal tunjukin olahraga yang bisa Healthy People lakuin di rumah dengan alat-alat seadanya. Alat bantunya yang dipakai santuy abis. Pakai aja yang ada di rumah ya. Contohnya pakai sapu kayak gini. Gerakannya juga woles abis. Letakkan sapu di punggung, lalu lakukan gerakan squat perlahan sebanyak 10-15 kali. Kalau udah, ulangi lagi tuh. Boleh 3-5 set latihan. Ada yang mau mengencangkan otot perut dan pinggang? Bisa banget pakai sapu. Tinggal pegang sapunya dan putar ke kanan dan ke kiri. Pelan-pelan aja ngerjainnya ya, jangan sampai keseleo pinggangnya. Kita pakai alat lain deh biar nggak bosen. Ambil aja jerigen yang ada di rumah. Latihan yang satu ini difokuskan pada bahu dan lengan. Tinggal angkat jerigennya ke atas dan ke bawah. Supaya ada bebannya, jerigennya bisa diisi air tuh. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 10-15 repetisi atau 15 pengulangan. Dan bisa dilakukan 3-5 set. Dan untuk beban beratnya bisa disesuaikan dengan kemampuan Healthy People di rumah. Nah, kalau gerakan yang ini lebih fokus pada otot pinggul dan paha ya Healthy People. Bawa jerigennya sambil melakukan squat. Saat jongkok, tarik nafasnya tuh. Saat naik, baru buang nafasnya. Gimana Healthy People? Santuy abis kan workoutnya? Tapi dijamin bermanfaat banget untuk kesehatan kita. By the way, kalau mau olahraga pas lagi puasa, sebaiknya dilakukan setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa ya. Durasi latihannya sekitar 15-30 menitan gitu. Setelah itu bisa lanjut beberes rumah deh, atau nyiapin buka puasanya. Kolang-kaling jadi salah satu olahan yang identik dengan bulan puasa ya Healthy People. Kolang-kaling tidak hanya enak dijadikan minuman seger loh, tapi bisa juga jadi masakan yang lezat. Kali ini sih mau diolah jadi balado kolang-kaling. Sebelum diolah, kolang-kaling harus direbus sekitar 3 jam. Fungsinya untuk menghilangkan getah aren yang menyebabkan gatal-gatal. Setelah direbus, kupas buah aren dan ambil kolang-kalingnya. Ada tips mengupas buah aren nih Healthy People. Potong melintas dari garis buahnya. Jadi buahnya tidak ikut teriris. Hasilnya buahnya tetap utuh. Selanjutnya pipihkan kolang-kaling supaya teksturnya lebih empuk. Untuk membuat balado kolang-kaling, bumbunya simple aja kok. Hanya pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri, garam, cabai merah, dan gula merah. Semuanya dihaluskan ya. Sambil nunggu, rebus kolang-kaling yang sudah dibersihkan. Gunanya untuk menetralisir rasa asam pada buah. Cara masaknya santuy banget nih. Tumis bumbu halusnya. Setelah harum, tambahkan teri supaya baladonya makin yummy. Kemudian aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Kalau sudah, tinggal masukkan kolang-kalingnya.
Gak usah terlalu lama masaknya, supaya tekstur kolang-kalingnya gak rusak tuh. Kolang-kaling mengandung serat yang tinggi. Oh, bagus banget untuk kesehatan pencernaan kita. Si kolang-kaling ini juga mengenyangkan loh. Tapi sebaiknya sih jangan lebih dari 20 buah kalau makan ya.